Dan kemudian, ikhwatiddin dan para pendengar yang budiman, pada hari ini kita akan melanjutkan Al-Kabiratus Salisah. Ya, dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihr. Sihir. Sihir atau praktek sihir ini merupakan salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Berkaitan dengan sihir ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yaitu yang melakukan praktek sihir. Mereka mengajarkan sihir itu kepada manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi berpaling dari kitabullah dan lebih memilih ilmu sihir yang dimantarakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Lalu secara zalim mereka menuduh bahwa Nabi Sulaimanlah yang melakukan sihir. Lalu mereka menisbatkan ilmu sihir ini kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir seperti yang dikira dan diklaim oleh orang-orang Yahudi. Namun setan-setan itulah sebenarnya tukang sihir. Ya, mereka telah kafir karena mengajarkan ilmu sihir ini kepada manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa tujuan sebagian oknum manusia untuk mendalami ilmu sihir adalah yang mendalami ilmu sihir adalah untuk memisahkan sepasang suami istri atau bahkan untuk membunuh jiwa tanpa hak. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sihir tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak akan memberikan pengaruh atau mudarat apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir berdasarkan ayat tersebut merupakan perbuatan syaitan. Ya, sihir merupakan perbuatan syaitan dan para nabi, ya termasuk Nabi Sulaiman, terbebas dari segala praktek sihir. Ya, jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membongkar kebohongan orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir, yang menuduh bahwa mereka mendapatkan ilmu sihir itu dari Nabi Sulaiman. Hakikatnya bahwa mereka mendapatkan ilmu sihir ini dari syaitan, karena syaitanlah yang mengajarkan ilmu sihir ini kepada manusia. Ya, jadi Yahudi ini merupakan induknya kita katakan guru-guru sihir di atas muka bumi ini. Ya, mereka lah yang mempelajarinya dari syaitan dan membongkar dan mengeluarkan kitab-kitab sihir ini dari bawah kursi Sulaiman dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi orang-orang Yahudi ini menjadi corong-corong syaitan di dalam menyebarkan ilmu sihir ke seluruh dunia. Dan sihir ini tidak membawa manfaat dan tidak mendatangkan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir tidak membawa manfaat sama sekali, bahkan menimbulkan mudarat atas pelakunya. Hina dan rendahnya martabat orang-orang yang terlibat ataupun yang jatuh dalam praktek sihir ini. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berkait ini sudah kita jelaskan hadisnya di kesempatan yang lalu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Ya, jauhilah 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Salah satunya ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa-apa saja itu? Salah satunya Nabi mengatakan as-sihir. Ya, salah satunya Nabi menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satunya adalah as-sihir. Ya, dosa sihir. Ya, dosa sihir. Nah, di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada al-jibti wat taghut dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik, "Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila."
dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik Makkah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kaum muslimin, ya terutama Rasulnya, untuk melihat perbuatan sebahagian ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala ingin kaum muslimin mengambil pelajaran, ibrah dari perbuatan sebagian ahli kitab yang berpaling dari kebenaran, yang berpaling dari kitabullah dan lebih memilih ilmu sihir dan mengikuti setan-setan daripada kitabullah dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi al-jibti di dalam ayat tersebut maksudnya adalah sihir. Ya, mereka lebih percaya kepada al-jibti, yaitu as-sihir. Dan mereka secara dusta mengklaim bahwa kaum musyrikin lebih baik dan lebih dekat kepada jalan yang benar daripada kaum muslimin. Ya, dan mereka